Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ismi Nur Fadilah. Baik teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai persamaan norma Hesse bidang datar. Teman-teman tahu nggak sih, apa sih itu persamaan norma Hesse bidang datar? Jadi, persamaan norma Hesse bidang datar adalah persamaan yang dibentuk oleh vektor normalnya. Oke teman-teman, di sini dimisalkan vektor n sama dengan ACB adalah vektor normal dari bidang V sama dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, di mana alfa, beta, dan gamma adalah sudut antara vektor n dengan sumbu-sumbu koordinat atau arahnya dibentuk oleh vektor I, J, dan K. Oke teman-teman, berdasarkan aturan perkalian titik yang kita bahas sebelumnya, itu dapat diperoleh yang pertama cos alfa sama dengan vektor n dikali vektor I per panjang vektor n dikali panjang vektor I sama dengan A per panjang vektor n. Oke, yang kedua yaitu cos beta sama dengan vektor n dikali vektor J per panjang vektor n dikali panjang vektor J sama dengan A per panjang vektor n. Untuk yang terakhir yaitu cos gamma sama dengan vektor n dikali vektor K per panjang vektor n dikali panjang vektor I sama dengan A per panjang vektor n. Atau juga dapat ditulis cos alfa, cos beta, cos gamma sama dengan ABC per panjang vektor n sama dengan vektor n per panjang vektor n. Oke teman-teman, itu tadi merupakan vektor satuan yang searah dengan vektor n, atau boleh disebut sebagai vektor normal yang panjangnya satu-satunya, sehingga dapat ditulis vektor n sama dengan ACB sama dengan cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Oke teman-teman, di sini ada beberapa cara untuk mengubah persamaan umum menjadi persamaan normal Hesse. Yang pertama yaitu kita misalkan bidang AX plus BY plus CZ plus D itu sama dengan 0. Selanjutnya kita mengerjakan normalnya, yaitu dengan vektor n sama dengan ABC. ABC-nya ini ya teman-teman, ABC-nya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Jadi kita menghitung normalnya dengan rumus ini ya teman-teman. Teman-teman coba perhatikan. Nih. Oke, selanjutnya kita mencari normal Hesse-nya atau nilai Hesse-nya dengan rumus P sama dengan min D per panjang vektor n. Oke teman-teman, coba perhatikan di sini karena tadi kan nilai P-nya itu sama dengan min D per panjang vektor n harus bernilai positif. Sehingga jika D itu lebih kecil dari 0, maka min D lebih besar dari 0. Persamaan sudah sesuai sehingga cukup dibagi dengan panjang vektor n. Selanjutnya, jika D-nya itu lebih besar dari 0, maka min D itu lebih kecil dari 0. Nah, untuk membuat P-nya itu supaya positif, seluruh persamaan harus dikalikan dengan negatif 1, sehingga D-nya itu menjadi negatif. Setelah itu, baru dibagi dengan panjang vektor n. Oke teman-teman, untuk lebih pahamnya kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, di sini saya memiliki 3 contoh. Yang pertama yaitu tentukan bentuk normal Hesse dari bidang 3x plus 4y plus 12z plus 9 sama dengan 0. Kita selesaikan soal yang pertama dulu ya teman-teman. Nah, di sini nilai
A sama dengan 3, B 4, C 12, dan D sama dengan 9 itu bernilai positif. Nah, angka ini didapat dari mana? Nah, angka ini didapat dari sini. Nah, jadi 3X ini A, 4Y B, 12Z C, dan 9 ini D. Gitu ya. Paham kan teman-teman? Oke, teman-teman coba perhatikan lagi. Selanjutnya kita mencari panjang vektor N. Nah, tadi rumus mencari panjang vektor N yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini kan kita sudah mencari A, B, dan C-nya ya teman-teman. Jadi A-nya 3, B-nya 4, C-nya 12. Jadi 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 4 sama dengan 16, 12 dikali 12 sama dengan 144. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan ini 9 ditambah 16 ditambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai P-nya. Tadi rumus mencari P-nya yaitu negatif D per panjang vektor N sama dengan untuk D-nya tadi 9 ya teman-teman, D-nya 9. Terus panjang vektor N-nya berapa? 13. Jadi min 9 per 13. Nah, ini kan bersifat negatif ya teman-teman. Jadi kita harus mengalihkan persamaannya dengan negatif 1 supaya D-nya ini menjadi positif gitu. Kan kita kan ini kan aslinya ini kan positif ya teman-teman. Nah, karena rumusnya ini negatif, jadi hasilnya tetap negatif ini. Jadi kita kalikan min 1 supaya negatif yang di sini itu hilang. Itu berubah menjadi positif. Jadi min 1 dikali 3x min 3x, min 1 dikali 4y min 4y, min 1 dikali 12z min 12z, min 1 dikali 9 min 9 sama dengan 0. Sehingga D-nya kan sudah negatif 9. Oke teman-teman, selanjutnya kita bentuk normal Hesse-nya. Dibagi dengan panjang vektor N-nya. Tadi panjang vektor N-nya 13 ya. Jadi kita masukkan min 3x, min 4y, min 12z, min 9 per 13 sama dengan 0. Atau dapat ditulis dipisah-pisah gitu ya teman-teman. Ini kan dijadiin satu. Terus kalau ini dipisah-pisah. Jadi min 3 per 13x, min 4 per 13y, min 12 per 13z, min 9 per 13 sama dengan 0. Jadi P sama dengan min D per panjang vektor N sama dengan min, tadi D-nya udah diubah menjadi negatif ya teman-teman. Jadi min 9 per 13. Min ketemu min hasilnya plus. Jadi 9 per 13 itu lebih besar dari 0. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita selesaikan contoh soal yang nomor 2. Di sini tentukan bentuk normal Hesse dari bidang 5x min 2y plus 2z plus 15 sama dengan 0. Kita perumpamaan, ini A-nya 5, B-nya min 2, C-nya 2, dan D-nya adalah berapa ini? 15. Penyelesaian yang nomor 2. Tadi kan A-nya berapa? 5 ya, terus B-nya min 2, C-nya 2, D-nya 15. Nah, 15 ini bersifat positif. Jadi caranya sama yang sebelumnya, sama yang nomor 1 tadi ya teman-teman. Langkah yang kedua yaitu kita mencari panjang vektor N-nya. Tadi rumus panjang vektor N yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini kan A kuadratnya
5, jadi 5 pangkat 2 ditambah B-nya tadi ini B-nya berapa? Min 2. Jadi min 2 kuadrat ditambah C-nya berapa? 2. Jadi 2 kuadrat. 5 dikali 5 sama dengan 25. Min 2 dikali 2 min 2 dikali min 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. 25 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan akar 13. Oke teman-teman, selanjutnya kita mencari P-nya. Tadi rumus P-nya adalah min D per panjang vektor N. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus itu menjadi 15 per akar 33. Nah, 15 ini dari mana? 15 ini dari rumusnya tadi, D-nya ini. Nah, ini kan bersifat negatif ya. Jadi kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga min 1 dikali 5 sama dengan 5x. Min 1 dikali min 2 sama dengan plus 2y. Min 1 dikali 2 sama dengan min 2z. Min 1 dikali 15 min 15 sama dengan 0. Sehingga D sama dengan min 15. Kita ubah ke bentuk normal Hc-nya. Min 5x plus 2y min 2z plus 15 per akar 33. Nah, akar 33 ini dari mana? Dari panjang vektor N-nya gitu, sama dengan 0. Nah, di sini secara ekuivalen atau dapat ditulis menjadi min 5 per akar 33x plus 2 per akar 33y min 2 per akar 33z min 15 per akar 33 sama dengan 0. Nah, dikarenakan min 15 ini sudah negatif, jadi kita ubah menjadi positif dengan rumus tadi yang awal ini ya. Rumusnya tadi kan min D petik ini ya, D petik per panjang vektor N sama dengan D-nya min 15 per panjang vektor N-nya akar 33 sama dengan min ketemu min hasilnya plus. Jadi 15 per akar 33 itu lebih besar dari 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita menyelesaikan yang soal terakhir. Nah, di sini D-nya beda teman-teman. D-nya tidak bernilai negatif, tidak bernilai positif. Di sini D-nya bernilai negatif. Gimana sih penyelesaiannya? Oke, kita baca dulu ya soalnya. Soal yang ketiga yaitu tentukan bentuk normal Hc dari bidang 2x plus 3y plus 6z min 7 sama dengan 0. Penyelesaiannya. Nah, langkah yang pertama kita misalkan A, B, C-nya tadi ya. Nah, A, B, C tadi A-nya berapa? Coba ingat-ingat. Di sini A-nya 2, B-nya 3, C-nya 6, dan D-nya min 7. Nah, di sini untuk A-nya tadi kan 2, B-nya 3, C-nya 6, dan D-nya min 7. Nah, min 7 ini adalah negatif. Selanjutnya langkah yang kedua, teman-teman masih ingat gak langkah yang kedua apa? Mencari panjang vektor N. Nah, rumusnya akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 6. Kita langsung saja ya teman-teman. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 3, 9. 6 dikali 6, 36. Kita jumlahkan. 4 ditambah 9 ditambah 36 sama dengan akar 49. Nah, akar 49 ini sama dengan 7. Selanjutnya kita mencari P-nya. P-nya kan tadi rumusnya min D per panjang vektor N sama dengan min, terus D-nya berapa ini? D-nya min 7, terus panjang vektor N-nya 7 sama dengan min 7, kan ini min ketemu min plus ya teman-teman, jadi 7 per 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, 1 ini
lebih besar dari 0. Nah, ini sudah positif, teman-teman. Jadi kita tidak perlu balik tanda atau kita tidak perlu mengalihkan dengan negatif 1 lagi karena D-nya sudah bernilai positif. Jadi bentuk normal hisinya yaitu 2/7x ditambah 3/7y ditambah 6/7z dikurang 7/7 sama dengan 0. Kenapa ini kok jadi kurang? Nah, karena kita masuk ke persamaan awalnya tadi. Soalnya apa? Kurang kan? Jadi ini menjadi kurang gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita menguji kemampuan teman-teman. Nah, di sini ada beberapa soal. Coba teman-teman kerjakan buat latihan ya, teman-teman, agar lebih paham lagi. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.